Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya Sofiatun dengan NPM 50269. Saya berasal dari kelas 4B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Oke teman-teman, di sini saya berada di SD IT Raudatul Jannah. Di sini saya akan melakukan wawancara atau interview guru dengan narasumber Umi Noni Nailani SPD. Beliau merupakan wali kelas 3 Bandung. Nah, penasaran kan apa saja yang akan dipertanyakan? Simak video selengkapnya ya. Apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat? Ya, sudah menerapkan kurikulum 2013. Sejak kapan sih? Sejak anak di sini, sekolah sudah menerapkan kurikulum 2013. Jadi anak tahu pastinya yang pasti sudah bisa menunjukkan. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat? Harapannya agar siswa-siswa di sini lebih aktif lagi, cara berpikirnya lebih berkembang lagi. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Sesuai dengan contohnya, misalkan kan kurikulum 2013 ini lebih memfokuskan kepada siswa kan. Jadi ya anak-anak di sini kan lebih aktif seperti itu. Jadi sesuai dengan kurikulum. Bagaimanakah kesiapan UMI dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat? Insya Allah siap. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar? Alhamdulillah selama ini interaksinya cukup aktif dan berjalan. Menurut Umi, di kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Iya, meningkatkan. Soalnya kan kurikulum 2013 ini lebih fokuskan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih aktif seperti itu, lebih mengembangkan pikirannya sendiri, bisa mandiri. Selama di sini ada kendala yang dirasakan saat pelaksanaan kurikulum 2012 maupun kurikulum darurat? Pastinya ada ya kendala itu. Contohnya misalkan ada kan karakter anak di sini kan berbeda-beda. Jadi salah satunya misalnya ada karakter anak yang susah memahami. Iya, misalnya dalam materi susah memahami. Nah, kalau kita dalam kurikulum 2013 ini kan hanya berfokus kepada lebih memfokuskan kepada siswa. Jadi anak tersebut itu lebih memperhatikan gurunya, jadi agak kurang efektif gitu. Kalau untuk anak-anak yang agak di bawah rendah gitu, di kelas 9. Cara mengatasinya cara mengatasinya kita harus lebih aktif dan lebih tahu
sudah disiapkan di awal tahun, awal ajaran baru. Apa yang Umi ketahui tentang silabus sama RPP itu? Silabus itu kan, kalau RPP itu rancangan pembelajaran setiap hari kan. Nah, kalau silabus itu isinya itu ya RPP. Manfaat dari silabus sama RPP yang dibuat ini? Manfaatnya ya lebih, kalau mengajar itu intinya itu lebih terarah. Jadi kalau tanpa silabus sama RPP berarti nggak terarah gitu ya? Iya, intinya seperti itu. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Insya Allah sudah siap. Apakah Umi membuat silabus dan RPP itu sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan konsep peserta didik? Buat sendiri karena di sekolah ini kan beda sama sekolah lain. Ada materi, sebagian materi yang tidak diajarkan di sekolah ini, seperti misalnya janji pramuka, tentang menari, bernyanyi. Nah, itu tidak diajarkan di sekolah ini. Maka dari itu kami membuat RPP sendiri, dan RPP di sini juga RPP sekunder. Bagaimana Umi memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat seperti literasi, saintifik, coach, PPK, keterampilan abad 21 di dalam silabus? Cara memasukkannya ke RPP, masukkan literasi seperti misalnya, nah pas awal pembelajaran itu kan membaca, seperti membaca, mengamati. Kalau misalnya ada di ini apa namanya di pelajaran itu gambar-gambar seperti itu, nah bisa diamati. Bagaimana cara Umi memadukan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ke dalam silabus dan RPP? Seperti yang tadi ya, memadukan. Nah, intinya memasukkan mengembangkan literasi tadi seperti membaca. Nah, memadukan membaca, pada saat membaca itu pasti kan ada gambar-gambarnya seperti itu. Terus diamati, dikembangkan supaya anak bisa berpikir mandiri. Apakah Umi menemui hambatan dalam pembuatan silabus? Ya, kalau hambatan itu pasti ada, tapi enggak sebanyak itu ada. Solusinya gimana? Solusinya bisa nanti ini apa namanya, komunikasi lagi terhadap guru sama guru. Apakah yang Umi ketahui tentang RPP? Rancangan pelaksanaan pembelajaran yang biasanya dipersiapkan oleh seorang guru sebelum melakukan pembelajaran. Sebelum mengajar. Apakah RPP yang Umi buat sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum 13 darurat? Ya, sesuai. Kan dalam pelaksanaan dalam pembelajaran itu di sini ada pertanyaan lagi. Apakah yang Umi lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Yang biasa dilakukan di sini, kami menerapkan sebelum masuk kelas itu melakukan baris berbaris. Baris berbaris, setelah itu masuk kelas, melihat kondisi dan kebersihan kelas terlebih dahulu. Setelah itu membaca doa, menanya kesehatan siswa, pada yang sakit atau tidak. Setelah itu mengulang lagi materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua nih, model atau pendekatan atau taktik apa yang Umi gunakan dalam proses pembelajaran? Biasanya bermacam-macam, kadang berkelompok, individu, kadang membuat game, kuis.
saja buku pegangan yang Umi gunakan dalam pembelajaran? Buku pembelajarannya tematik, buku tematik, terus pengetahuan dari internet. Kadang kan di buku itu tidak menjelaskan seluruhnya seperti itu. Jadi kita itu sebagai guru ya mencari tahu lagi, Harus kreatif, inisiatif sendiri. Media apa saja yang Umi pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media pembelajarannya seperti pernah menggunakan video, membuat video pembelajaran, membuat media seperti karton, tergantung materi-materi yang akan diajarkan. Selanjutnya nih ada evaluasi hasil belajar. Pertanyaannya, model penilaian apa yang Umi gunakan dalam pembelajaran? Seperti memberikan tugas, proyek, atau remedi? Iya, memberikan tugas, yang pastinya memberikan tugas. Model penilaian. Model penilaiannya memberikan tugas, PR, penilaian individu. Terus kalau di kelas itu keaktifan siswa di kelas juga mempengaruhi nilainya. Terus kesopanan, akhlak. Selain itu, apakah Umi menemui hambatan dalam penilaian? Terus solusinya gimana? Tentunya pernah ya mengalami hambatan itu ada, seperti misalnya penilaian. Misalnya di dalam kelas ini kan memiliki banyak karakter siswa. Nah, ada siswa tuh yang cepat paham dan yang tidak cepat paham. Nah, yang belum gimana ya bilangnya tuh, yang agak kurang lah dalam pemahaman tuh, yang IQ-nya rendah itu. Kalau misalnya disuruh, malah kan di sini tuh ada anak yang gimana ya, keterbatasan di sana, ada satu tadi. Ya, yang ini ya Pak? tadi ada, iya kan? Nah, kalau menilai mereka dia itu susah, kadang tuh bimbang kan anak sebagai guru. Karena di sisi lain anak itu tuh kita tuh harus pintar-pintar mengerti kondisi mereka gitu. Karena kalau misalnya kita mau merendahkan nilainya, tapi di sisi lain dia itu memang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, jadi penilainya itu ya tergantung di kondisi anak seperti itu. Kapan saja Umi melakukan penilaian? Melakukan penilaian itu di kelas, pada saat pembelajaran, pada saat ulangan, akhir semester, pertengahan semester. Apakah yang Umi ketahui dari kurikulum paradigma baru? Kurikulum paradigma baru yang Anda ketahui, kurikulum itu pembelajaran tatap muka bersama guru dan proyek itu kalau nggak salah. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum baru? Belum pernah ya, belum sempat itu, belum ada waktunya. Mungkin nggak tahu depannya. Insya Allah kalau ada kesempatan. Apakah harapan Umi pada kurikulum paradigma baru? Harapan saya, insya Allah nanti semoga bisa mengembangkan pemikiran anak siswa agar cara berpikirnya, pola pikirnya itu lebih maju, lebih berkembang lagi, lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Makasih nih, ilmunya coba di Makasih nih atas waktunya benar-benar. Oke teman-teman, itulah tadi video interview guru dari saya. Sekian dan terima kasih untuk para viewers. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.